Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Alfija Rojia dari jurusan PAI semester 7 kelas C. Hadirin sekalian, pada video kali ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu tentang literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Materi yang kita kaji menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai, atau disebut juga dengan value navigator, di tengah kemajuan budaya dan arus informasi digital. Ada satu pertanyaan yang sangat penting. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Hal ini disebabkan karena ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keberagaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Yang kedua, informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur, yang di dalamnya terdapat fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Maka dari itu, siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, yang merupakan nilai inti dari pendidikan multikultural. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Mengacu pada isi materi, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Yang keempat, interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada materi. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari materi. 1. Pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya. Yang pertama, Project Based Learning atau disebut juga dengan PJBL dengan topik budaya lokal global. Yang kedua, analisis video, artikel, dan unggahan media sosial. Yang ketiga, diskusi dari multibudaya. Dan yang keempat, presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Dokumen ini menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan diantaranya pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, dan penggunaan multimedia multikultur. Teknologi yang memfasilitasi pengalaman belajar multikultural diantaranya platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, dan forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Nilai yang diasah diantaranya toleransi, antidiskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital. Materi ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Nah, ada 2 simpul besar yang menggambarkan peran guru dan institusi pendidikan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, dan membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Yang kedua, sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, dan mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang banjir. Dari materi ini, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya. Yang keempat, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Dan yang kelima, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural.
Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespons isu ini secara sistematik. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital, anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model PJBL lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital merata, agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya tentang keterampilan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaan. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang materi kita pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.